Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PAI. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, menentukan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang ketiga, mengurutkan diturunkannya kitab-kitab Allah dengan benar. Yang keempat, merinci isi kandungan kitab-kitab Allah dengan baik. Yang kelima, menyimpulkan letak persamaan dari kitab-kitab Allah dengan baik. Yang keenam, mengidentifikasi hikmah beriman kepada kitab suci Allah dengan baik. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil diskusi tentang beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan percaya diri. Mari kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian akan tersesat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebagai pedoman. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Pengertian iman kepada kitab Allah, kitab berasal dari bahasa Arab yang berisi atau yang berarti tulisan, yaitu tulisan yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul pilihannya. Sedangkan menurut istilah, kitabullah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya lewat perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Iman berarti yakin, percaya. Beriman kepada kitabullah berarti meyakini dengan sepenuh hati akan kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulnya lewat perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah, yang pertama, mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Kedua, menjauhi semua perbuatan yang ada di larangannya, yang dilarang dalam Al-Quran. Tiga, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Keempat, selalu berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, membaca Al-Quran setiap hari. Dan yang keenam, mengkaji dan belajar tentang isi Al-Quran. Dalil kewajiban iman kepada kitab-kitab Allah terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kitab yang pertama adalah Taurat. Adapun pokok-pokok ajaran Taurat, yang pertama adalah perintah menegaskan Allah, dua larangan menyembah berhala, tiga larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, empat perintah mensucikan hari Sabtu, lima perintah menghormati kedua orang tua, 6 larangan membunuh sesama, 7 larangan berbuat zina,
8 larangan mencuri, 9 larangan menjadi saksi palsu, 10 larangan mengambil hak orang lain yang terkenal dengan the Ten Commandments. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, 2 abad setelah Taurat di Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah memberikan penjelasan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atau sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Yang kedua, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani. Keterangan tentang kitab Injil terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30, yang artinya, berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Adapun isi kitab Injil secara umum, yang pertama perintah kembali menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi yang terakhir, pada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yakni sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 3, yang artinya, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran adalah 1, akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, akhlak, berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia. 3, ibadah yang berkaitan dengan tata cara beribadah. 4, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang 5, tarikh, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Letak persamaan di antara kitab yang telah diberikan oleh Allah adalah dalam hal akidah atau dalam hal mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengimani yang benar? Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada manusia atau kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah. Kedua, boleh mempelajari kitab selain Al-Quran, namun yang wajib diamalkan adalah Al-Quran. 3, bagi umat Islam wajib membaca, mempelajari dan mengamalkan isinya. 4, meyakini Al-Quran terjaga kemurniannya hingga akhir zaman. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah, yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian kasih sayang Allah kepada para hambanya. Untuk menginginkan penilaian atau latihan soal, bisa mengikuti link yang sudah saya berikan. Yang kedua, juga bisa melakukan pelatihan dengan menggunakan link yang kedua ini. Demikian untuk materi ajar dari iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.